Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang vektor, yaitu vektor adalah bab baru setelah bab logaritma, ya. Kemudian kita dalam mempelajari vektor ini ada beberapa hal yang terlebih dahulu sebelum hitungan-hitungan tentang vektor dimulai, ada beberapa pengertian dan juga beberapa konsep mengenai vektor ini, ya. Ada di slide berikutnya. Nah, pada kali ini ya, seperti yang Bapak maksud tadi, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang pengertian vektor, kemudian yang kedua yaitu menggambar vektor itu bagaimana ya, atau penyimbolannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba mempelajari hitungan dasar ya tentang vektor ini, yaitu tentang panjang vektor, kemudian tentang vektor 0 juga, dan juga vektor satuan. Jadi ada 5 poin yang kita pelajari hari ini. Dari pengertian sampai dengan vektor satuan akan kita bahas per slide ya. Dan mudah-mudahan kalian memahami apa yang nanti Bapak sampaikan. Jangan lupa juga untuk dicatat. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian vektor. Ada di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui pengertian vektor. Terlebih dahulu kita akan mempelajari ya pengertian tentang skalar ya, karena antara vektor dan skalar itu ya beda-beda tipis ya. Yang membedakannya adalah ada di dalam pengertian ini. Nanti kita bisa membedakan antara skalar dan vektor ya. Skalar ya adalah suatu besaran yang hanya mempunyai ukuran dan tidak memperhitungkan arah. Layaknya panjang, waktu, massa, dan temperatur. Nah, ini ya. Jadi skalar itu hanya memiliki ukuran ya. Sedangkan vektor ya, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah dan besar, seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Kalau di skalar ini hanya punya ukuran tanpa punya arah. Kalau vektor itu mempunyai arah dan mempunyai besaran. Besaran yang dimaksud ini adalah ukuran ya, sama dengan skalar. Hanya saja skalar tidak punya arah, tetapi vektor punya arah ya. Seperti apa? Perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Jadi kalau perpindahan ya ada titik awal, ada titik akhir. Kecepatan juga sama, ada titik awal, titik akhir. Percepatan juga serta gaya juga sama ya. Nah, itu adalah vektor ya. Jadi yang membedakan skalar vektor sekali lagi, kalau skalar ya hanya memiliki ukuran tanpa memperhitungkan arah ya. Sedangkan vektor ya mempunyai arah dan besaran atau ukuran ya, sama ya seperti skalar. Nah, membedakannya adalah vektor punya arah. Oke, itu dia pengertian tentang vektor yang sesungguhnya ya. Boleh kalian buka referensi di Google atau di mana-mana ya, pengertiannya pun bervariasi ya, tetapi intinya sama ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang menggambar vektor atau penyimbolan vektor ya. Penyimbolan vektor ini ya, jika ada satu titik ya, misalkan titik A, maka bisa disimbolkan vektor A seperti ini ya. Jika ada satu titik ya, hanya titik A, jadi di atasnya ini tanda panah begini ya. Atau bisa ditulis juga vektor A seperti ini, di atas A nya ada tanda strip. Atau A besar misalkan yang diketahui adalah titik vektornya adalah A besar, maka bisa ditulis seperti ini. Bisa pula seperti ini. Dan jika ada dua titik vektor,
maka ditulisnya vektor AB kasih tanda seperti ini ya. Nah, ini adalah penyimbolan daripada vektor ya. Ini jika ada dua titik ya, antara titik A dan B ya. Kalau ini ada satu titik, titik A saja ya. Ini juga sama, sedangkan ini ada dua titik yaitu titik A dan B. Jadi penyimbolannya seperti ini ya. Boleh pakai tanda strip di atas ya, boleh pakai tanda panah ke kanan ya. Bukan ke kiri, ke kanan ya. Jadi simbolnya seperti ini. Penggambaran vektor ini. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Kita akan mempelajari tentang panjang vektor. Panjang vektor itu ya, tandanya ada kurung mutlak di sini. Jadi ada kurung mutlak, kemudian ada nama vektornya. Misalkan di sini kita menghitung vektor AB, maka kurung mutlak vektor AB. Artinya ini adalah panjang vektor AB, atau bisa ditulis seperti ini. Atau jika memang hanya ada satu titik dan kita harus mencari panjangnya, maka kurung mutlak vektor A ya. Atau bisa ditulis seperti ini. Berarti ini menandakan panjang vektor A. Kalau ini panjang vektor AB. Nah, rumus daripada panjang vektor adalah dengan mengakarkan ya titik yang ada pada A lalu dikuadratkan. Di sini titik yang ada pada A ini ya. Titik yang ada pada A ini adalah titik P dan titik Q ya. Berarti P dan Q ini dikuadratkan kemudian diakarkan. Diakar kuadratkan lah bahasanya Maya. Nah, jadi A punya titik P dan Q. P dan Q ini diakar kuadratkan. Seperti ini rumusnya. Untuk mencari panjang vektor A. Sedangkan untuk mencari panjang vektor AB, karena A dan B ini kedua-duanya punya titik. A punya titik A1, A2, B punya titik B1, B2, maka bentuk akar kuadratnya buka kurung B1 dikurangi A1. Jadi titik pada B yang pertama dikurangi titik pada A yang pertama. Dikuadratkan. Ditambah titik pada B yang kedua dikurangi titik pada A yang kedua. Dikuadratkan, diakarkan, diakar kuadratkan. Jadi intinya B kurangi A ya. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai panjang vektor AB. Jadi intinya B kurangi A. Titik pada B1 kurangi pada A1. B2 kurangi pada A2. Lalu diakar kuadratkan seperti ini rumusnya ya. Nah, ini adalah rumus panjang vektor. Nah, nanti diaplikasikan dalam contoh ya. Kemudian berikutnya yaitu contoh panjang vektor. Jadi tadi rumusnya diingat-ingat ya. Akar kuadrat ya, kita akan membahas dua contoh di sini. Yang pertama, contoh yang sederhana dulu, kemudian yang kedua ada contoh yang dua titik seperti tadi ya. Titik A dan titik B. Contoh yang pertama itu satu titik dulu. Nah, jika A memiliki titik 3,4, maka tentukan panjang vektor A-nya. Jadi A ini punya titik 3,4 ya. Punya dua titik ya, yaitu 3,4, kemudian yang ditanya adalah vektornya ya. Vektor A ya. Nah, jawab ya di sini kita bisa menggunakan rumus tadi ya. 3,4 ini adalah titik-titik yang ada pada A ya. Jadi 3 dan 4 ini diakar kuadratkan ya. Nah, 3 di sini diakar kuadratkan serta 4 diakar kuadratkan. Akar ya, kuadratkan. Kemudian ya, sekali lagi mengingatkan bahwasanya jika ada 3 pangkat 2, itu berarti 3-nya ada 2 dikalikan. Sehingga menghasilkan 9. Jadi bukan 3 kali 2, bukan ya. Tapi 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Kemudian 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. 4-nya ada 2 ya. Dikalikan sehingga menghasilkan angka 16. Bukan 4 kali 2, bukan ya. Kalau 4 pangkat 2 itu
4 kali 4. 4-nya ada 2 ya. 3 pangkat 2, 3-nya ada 2 ya, dikalikan 9, kemudian 4-nya dikalikan 16. Kita masukkan ke dalam bentuk akar ini vektor A, panjang vektor A ya, sama dengan akar 9 ditambah 16. Panjang vektor A sama dengan akar 9 tambah 16 itu 25 ya. Kemudian panjang vektor A akar dari 25 adalah 5 ya. Karena merupakan panjang vektor, maka 5 tidak punya satuan ya. Tidak punya satuan kayak sentimeter, kilometer ya. Tetapi ditulis 5 saja. Kalau bisa di sini 5 satuan tulisannya ya. Jadi satuannya tuh ditulis satuan, bukan sentimeter, bukan kilometer, tapi hanya 5 satuan ya. 5 saja di sininya ya, kalau kalian bingung. Ini sudah jawaban yang betul dan tepat ya, untuk mencari panjang vektor A. Nah, ini jika kita mencari panjang vektor yang hanya satu vektor, yaitu vektor A saja ya. Sedangkan di contoh kedua nanti ada 2 ya, yaitu vektor A dan B, kedua-duanya punya titik ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lanjut. Contoh 2 yaitu tentang panjang vektor ya, contoh 2 ini ya. Contoh 2 ini ya, jika vektor A sama dengan 2,6 dan B sama dengan 6,9, maka tentukan panjang vektor AB. Nah, panjang vektor AB ya. Nah, kita jawab di sini. Sekarang ada 2 vektor. Kita urai dulu AB ini menjadi B kurangi A ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Kalau misalkan ada 2 vektor, maka vektor yang paling kanan dikurangi vektor yang paling kiri. A, B, maka B kurangi A. Sehingga titik-titik yang dimiliki oleh B dikurangi titik-titik yang dimiliki oleh A. Jadi seperti ini ya. Nah, tuh AB sama dengan B, titik B-nya ditulis dulu 6,9, dikurangi titik A-nya baru kita tulis belakangannya 2,6. Sehingga 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 ya, kita tulis yang paling depan dengan yang paling depan, yang paling belakang dikurangi dengan yang paling belakang. 9 kurangi 6. Tuh ya, jadi kayak gini. Kemudian AB sama dengan 4,3. 6 kurangi 2, 4. 9 kurangi 6, 3. Nah, ini kita supaya lebih mudah ya. Ini bisa saja langsung diakar kuadratkan ya. Cuma biar lebih mudah ya, biar lebih detail ya, biar tidak bingung ya. Dibeginikan dulu boleh ya, dikurangi antara 2 vektor B dan A ini. Kemudian setelah memperoleh hasil dari pengurangan vektor ini ya, kita akar kuadratkan. Nah, sehingga panjang vektor AB sama dengan, nah ini 4 dari mana? Dari sini ya. Tadi pengurangan antara vektor B dan A ini menghasilkan titik 4,3, dan 4,3 ini kita cari ya untuk memperoleh panjang vektor AB ya. Nah, akar 4 pangkat 2 ya, akar 4 pangkat 2, 4 dari sini ya, ditambah 3 pangkat 2, 3 dari sini ya. Kemudian ya, setelah itu ya seperti biasa tadi ya, ini hanya sebagai ingatan saja supaya kalian tidak bingung ya. Kemudian setelah itu memperoleh hasil panjang vektor AB sama dengan akar 16 tambah 9. 4 pangkat 2, 16, 3 pangkat 2, 9. Kemudian panjang vektor AB sama dengan akar 25 dari 16 tambah 9. Lalu panjang vektor AB sama dengan akar 25 adalah 5 satuan ya. Jadi mencari panjang vektor antara A dan B ya, itu pertama kita kurangkan dulu antar titik B dan titik A. Memperoleh hasilnya diakar kuadratkan
sehingga menghasilkan panjang vektor AB-nya di sini. Oke, pengerjaannya sama ya, hanya bedanya kita kurangkan dulu antar titik pada vektor B dan A di sini. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang vektor 0. Vektor 0 itu bagaimana maksudnya? Vektor 0 itu ya, jika titik pada pangkal dan titik pada ujungnya sama, maka bernilai 0 ya. Atau titik pada awal dan titik pada akhirnya itu bernilai sama, maka itu disebut vektor 0. Kayak di sini A dengan A, maka 0. Kemudian B dengan B, maka 0 ya. Antara titik pangkal dan titik ujung sama, antara titik yang pertama dengan titik yang terakhir sama, maka itu disebut vektor 0. Oke, contohnya sebagai berikut biar lebih jelas ya dan biar lebih detail. Nah, di sini contoh 1. Contoh 1 adalah vektor 0 ya. Nah, jika memang ada AB ditambah BC ditambah CA, maka sama dengan ini kita contohkan berupa vektor huruf dulu ya, tanpa ada titik-titik di dalam A dan B-nya, serta di dalam C-nya. Huruf dulu pakainya ya, pemisalan ini mah ya. AB ditambah BC ditambah CA, maka jawab ya. Kita tulis ya, AB ditambah BC ditambah CA sama dengan kita kurung dulu AB dan BC ini ya. Ya, kita kurung dulu ya, AB ditambah BC ditambah CA ya. Ini bersifat komutatif ya. Boleh yang dikurung dulu BC sama CA, boleh juga AB sama BC. Yang Bapak tulis di sini yang dikurung adalah AB dan BC dulu. Kemudian karena ini sama-sama B ya, vektor yang berhadap-hadapan ini, yang paling kanan dari sini dan yang paling kiri dari sini berhadapan dan itu sama, maka kita coret ya. B berhadapan-hadapan dengan B, maka kita coret sehingga menghasilkan AC. AC itu dari sini ya. Vektor AB ditambah vektor BC, B berhadapan-hadapan dengan B, maka B-nya kita hilangkan sehingga menghasilkan AC. AC ditambah CA. CA dari sini ya. Ini juga sama berhadapan-hadapan ternyata. C pada vektor yang pertama ya, pada suku yang pertama di sini, dan C pada suku yang kedua di sini, sehingga kita coret semula ya, seperti B ini ya. Nah, sehingga menghasilkan vektor AA. Nah, tadi ya, kalau misalkan antara pangkal dan ujung, antara awal dan akhir itu sama, kayak ini AA, maka sama dengan 0. Itu merupakan aturan atau sifat daripada vektor 0. Jika titik awal dan titik akhir sama, maka sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh pada vektor yang tidak diberikan titik-titik. A punya titik, B punya titik, C punya titik, tidak ya. Ini kita gambarkan langsung saja vektor hurufnya A, B, B, C, C, A. Caranya jika ada vektor pada suku yang pertama dan suku yang kedua berhadap-hadapan dan itu sama, maka dicoret. Ini juga berhadap-hadapan dan itu sama, maka dicoret. Dicoret vektor yang samanya saja, yang sama dan berhadapan. Ya, kemudian dihasilkan adalah vektor AA, maka ini disebut dengan vektor 0. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tentang vektor 0 ini yaitu
Jika A ya sama dengan 2,6 dan B sama dengan 6,10, maka tentukan panjang vektor AB. Seperti biasa ya, AB ini kita kurangkan dulu menjadi B kurangi A. Ya, menjadi B kurangi A. Sehingga memperoleh ya B punya titik 6,10 kita tulis dan A punya titik 2,6 kita tulis ya. Kemudian 6 dikurangi dengan 2. 6 kurangi 2, 10 kurangi 6. 10 kurangi 6. Tuh ya. Jadi antara yang kiri dengan yang kiri dikurangi, yang kanan dengan yang kanan dikurangi. Menghasilkan vektor AB sama dengan 6 kurangi 2, 4. 10 kurangi 6, 4. Ini juga sama, vektor AB juga punya titik pangkal 4, punya titik ujung 4, atau punya titik yang pertama 4, punya titik yang kedua 4. Maka ya, ini juga disebut dengan vektor 0. Kenapa? Karena antara titik yang pertama dan titik yang kedua itu bernilai sama ya. Maka panjang vektor AB itu adalah 0. Kenapa bisa 0 ya? Karena antara titik yang pertama dan yang kedua itu sama, yaitu yang dinamakan dengan vektor 0 ya. Jadi kalau misal sama itu titik-titiknya ya, maka disebut vektor 0. Kalau beda maka bukan vektor 0 ya. Nah, oke, mengerti ya tentang vektor 0. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang vektor satuan. Oke, kali ini ya kita akan belajar materi yang berikutnya ya tentang vektor satuan. Memiliki rumus ya di sini E sama dengan 1 per panjang R dikali vektor R. Nah, ini kalau misalkan titiknya vektornya adalah vektor A ya, maka di sininya panjang A, ininya vektor A. Kalau misalkan vektornya dinamakan vektor B, maka di sini panjang B dan di sini vektor B. Begitu ya. Ini dimisalkan R vektornya, maka panjang R dan vektor R di sininya. Nah, untuk mencari panjang R itu ya, dengan mengakar kuadratkan ya titik-titik yang ada pada vektor R itu ya. Kalau misalkan di sininya vektor A ya, maka dengan mengkuadratkan titik-titik yang ada pada vektor A. Begitulah intinya ya. Nah, contoh ya biar lebih jelas. Ini rumusnya jangan lupa dicatat, diingat-ingat ya. Untuk mencari nilai daripada vektor satuan. Lanjut yaitu contoh tentang vektor satuan, hanya ada satu contoh karena agak panjang juga ya tentang vektor satuan ini. Yaitu tentukan vektor satuan dari vektor A ya, dari A sama dengan 8,6 ya. Jadi hanya A saja di sini ya. Vektornya mempunyai titik yaitu 8,6 ya. Nah, yang pertama ya. Yang pertama kita cari dulu panjang daripada vektor A. Karena di sini adalah A ya, maka kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A ya dengan mengakar kuadratkan ya titik-titik yang ada dalam vektor tersebut, yaitu 8 dan juga 6. 8 dikuadratkan dan 6 dikuadratkan. 8 dan 6 dikuadratkan supaya tidak lupa. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8 sama dengan 64. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi bukan 8 kali 2, bukan juga 6 kali 2. Tapi seperti ini urayanya ya, kuadrat itu. Lalu panjang vektor A ya, hasil daripada 8 dan 6 yang dikuadratkan ini kita tulis di sini 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Kemudian ya panjang vektor A sama dengan akar 100 setelah dijumlahkan. Akar 100 ya ini bisa juga pakai alat hitung ya, maka memperoleh 10 ya. Jadi akar 100 itu 10 karena 10 kali 10 itu 100. Kalau tadi akar 25 itu 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 adalah 25. Kalau ini 100. 100 itu akarnya adalah 10 ya, karena 10 kali 10 sama dengan 100.
100. Nah, ini yang pertama kita cari dulu panjang vektor A. Setelah kita cari panjang vektor A, ya, langkah berikutnya kita tulis dulu rumusnya, ya. Di sini, ya. E sama dengan 1 per panjang vektor A. Kalau tadi kan R, ya. Kenapa? Karena vektor R. Kalau ini vektor A, maka diganti R-nya dengan A. Vektor panjang vektor A dikali vektor A. Jadi 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Jadi panjangnya ditaruh di bawah, ya, diseper, dikali nanti sama titik pada vektor A ini. Nah, ini lanjut ya. Sehingga E sama dengan 1 per 10. 10 dari mana? Dari sini. Dari perhitungan panjang vektor A tadi. Kemudian dikali titik vektor A. 8,6 dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Nih, ya. Di sini kita tulis, ya, ditulis lagi, ya. Setelah kita cari titik ini untuk panjang vektor A, kita gunakan pula untuk mencari nilai vektor satuannya. Nah, kemudian E sama dengan 8 dikali 1, 8 per 10. Jadi 8 kali 1, 8 per 10. 8 kali 1, 8 per 10. Berarti 8 per 10. Di sini 6 kali 1, 6 per 10. Berarti 6 per 10. Ya. Ini adalah hasil daripada vektor satuannya. Ya. 8 kali 1, 8. Ya. Ada per 10-nya, berarti 8 per 10. 6 kali 1, 6. Ada per 10-nya, berarti 6 per 10. Ini adalah hasil daripada vektor satuan dari vektor A. Ya, boleh ini disederhanakan, ya. Kedua-duanya bisa dibagi 2 nih, ya. 8 bisa dibagi 2, 10 juga, 6 juga, 10 juga bisa dibagi 2, ya. Sehingga menghasilkan yang paling sederhana, ya, yaitu vektor satuan daripada A ini, ya, adalah 4 per 5,3 per 5. Pak, saya bingung, Pak, cara menyederhanakannya. Nggak apa-apa, Pak, nggak dikecilin. 8 per 10 sama 6 per 10 saja. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting ada hasil daripada vektor satuannya dari vektor A yang diberikan ini. Oke, langkah-langkahnya nanti pada latihan sama, ya, tinggal kalian ulas saja, ya, apa yang telah Bapak jelaskan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dicatat. Oke, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan kali ini, ya. Semoga kalian memperoleh manfaatnya. Jangan lupa dicatat, jangan lupa juga jika ada latihan yang Bapak berikan, panduannya adalah video ini. Ya, jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat belajar, semoga kalian berhasil mengerjakan soal-soal yang nanti Bapak berikan. Terima kasih.